Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang teman-teman yang baru saja bergabung. Waalaikumsalam Kak Lina dan teman-teman semuanya. Kak Diana Viva, tadi ya. Kalau sekarang gimana kondisinya? Mudah-mudahan semakin membaik ya. Insyaallah kita terapi jam berapa? Jam 20.30 ya. Waalaikumsalam Kak I, Kak Ganbit, Kak Sunarti. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal insan wa anzalal Qur'an wa 'allamahul bayan. Alhamdulillahillazi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, puji syukur atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita, khususnya kenikmatan iman dan Islam yang sangat luar biasa, melebihi kenikmatan apapun ya. Melebihi kenikmatan apapun di dunia ini, dan tidak setiap orang bisa merasakan manisnya iman dan Islam. Maka kita wajib terus bersyukur ya atas nikmat yang Allah limpahkan ini, nikmat iman dan Islam. Kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah ini adalah satu-satunya zat yang wajib kita sembah. Ilah, sesembahan yang satu-satunya kita sembah, dan kita menafikan sesembahan-sesembahan lain, Tuhan-Tuhan lain. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita rindukan syafaat dari beliau. Alhamdulillah, berbahagia sekali pada kesempatan malam hari ini saya Coach Muhammad Mufti kembali membersamai teman-teman semuanya, saudaraku yang dirindukan syurganya Allah, rahimani wa rahimakumullah, yang saya cintai dan yang dicintai oleh Allah. Waalaikumsalam Kak Cici, Kak Indi. Selamat datang ya Kak Indi. Alhamdulillah, malam ini adalah malam Jumat. Besok kita libur ya teman-teman ya. Besok kita libur, dan perhatikan jadwalnya. Jadwalnya ini Sabtu, Ahad, Selasa, Kamis. Sabtu, Ahad, Selasa, Kamis. Dari kemarin ditunggu-tunggu. Perhatikan jadwalnya Kak Cici. Sabtu, Ahad, ya, Selasa, Kamis. Selain itu kemungkinan nanti ada jam siang ya, sekitar jam 1. Mungkin pekan depan. Kita sedang menyusun jadwalnya. Seperti itu. Waalaikumsalam teman-teman semuanya, Kak Aini, Kak Awaslam, Kak Hizi, yang dan semuanya tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Perhatikan ya, kalau pagi kita live pukul 6 WIB dan malam ini sekitar 20 WIB. Teman-teman juga bisa bergabung di dalam grupnya. Barangkali ada di antara teman-teman di sini yang mungkin baru pertama kali ikut dan belum masuk ke dalam grup ya. Silakan teman-teman bisa masuk ke dalam grup. Caranya kunjungi profil Terapi Langit ini dan silakan nanti masuk ke, di situ ada ini ya, ada situsnya adalah terapilangit.com. Seperti itu. Sebelum kita lanjutkan, apakah putus-putus? Insya Allah di sini jaringannya lancar ya, Kak Analiana. Insya Allah di sini lancar karena di sini ada indikatornya. Indikatornya warna hijau. Kita sadar kalau misalkan jaringannya bermasalah, ini biasanya indikatornya nyala nih. Gitu ya, sudah aman ya. Oke. Yang putus-putus berarti mungkin ada sinyal di situ, ada masalah sinyal ya. Baru mulai live sudah ngantuk.
Cuci muka dulu Kak Sukma. Silakan teman-teman ambil air wudhu ya. Dan siapkan air. Insya Allah kita akan coba bacakan ayat ruqyah. Suaranya agak berisik. Oke, teman-teman, mohon cek kembali apakah suaranya berisik. Saya benerin dulu ya. Sebentar. Kalau misalkan suaranya bermasalah, enggak loh, padahal loh. Ayo, jangan suka membuat fitness. Bismillah. Mudah-mudahan suaranya lancar. Oke, sholat dulu silakan ya. Yang belum sholat dulu sebaiknya. Yang belum sholat, silakan sholat dulu. Kita berikan waktu, masih ada waktu 15 menit ya, sebelum kita mulai. Oke teman-teman, alhamdulillah kita di sini berkumpul bersama dalam rangka minta tolong kepada Allah ya. Minta tolong kepada Allah untuk menyelesaikan semua permasalahan hidup kita. Kalau sekarang belum wudhu, silakan segera ambil air wudhu. Nanti kalau pas ruqyah, pas kita bacakan ayat ternyata batal, itu tidak jadi masalah. Gitu ya. Iyakah, apakah berisik? Teman-teman, mohon cek apakah suaranya berisik. Mohon komentarnya, teman-teman. Apakah berisik, ada suara aneh-aneh? Clear loh. Ayo, yang terasa berisik, coba keluar dulu. Terus kemudian masuk lagi. Berisik sedikit mungkin ya. Oke, jangan hanya sekedar minta doa untuk jodoh, tetapi ikut terapinya secara rutin dan masuk ke dalam grupnya. Teman-teman, apapun hajat dan keperluan kita semuanya, jangan hanya sekedar minta doa. Tapi kita sendiri yang berdoa kepada Allah, dan kita sendiri yang mempraktekkan terapinya. Siap ya, kita masuk ke dalam grup. Tuh, ada beda-beda tuh. Ada yang terasa berisik, ada yang seperti suara motor, ada yang suara aneh-aneh, ada yang clear, suaranya jelas, seperti itu. Kok beda-beda nih? Apa yang terjadi? Ada suara kipas AC tapi tidak mengganggu. Siap, Kak BHM House. Oke, teman-teman. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin mengingatkan, barangkali ada di antara teman-teman di sini yang baru saja bergabung, ya. Saya mengingatkan kembali persiapan kita ya. Persiapan kita untuk melakukan terapi ruqyah yang pertama adalah, iya, siap Kak Heru, lupa terus ya, sudah ganti nama akun ya. Oke, siap Kak Heru, bismillah. Ya, siapkan air yang pertama, terus kemudian yang kedua, siapkan kantong plastik ya, atau wadah apapun. Barangkali nanti ada reaksi-reaksi selama pembacaan ayat, ada sesuatu yang ingin keluar dari mulut, nanti bisa dikeluarkan melalui kantong tersebut. Waalaikumsalam teman-teman semuanya yang baru saja bergabung. Sahabatku, saudaraku, silakan nanti dibantu jawab ya, kalau misalkan ada yang salam. Karena saya tidak selalu bisa menjawab salam. Silakan kita saling menjawab salam ya, karena salam ini doa keselamatan tuh. Alhamdulillah. Terus kemudian, bagi yang ada foto-foto makhluk bernyawa, silakan ditutup. Bukan untuk sementara, tetapi untuk selamanya. Forever, ya, untuk selamanya. Karena apa? Karena foto makhluk bernyawa, foto keluarga, pernikahan, foto anak, foto diri, ya, termasuk foto ulama, foto habaib, foto syekh, foto presiden termasuk ya, itu bisa menjadi media atau tempat tinggal jin. Ya, gangguan jin itu bisa melarikan diri, bersembunyi di foto-foto. Dasarnya apa kok mengatakan seperti ini? Dasarnya dibahas di dalam kitab Wiqayatul Insan Minal Jinni Wasyaiton, karangan karya Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Kemudian berdasarkan sedikit pengalaman saya mendampingi ratusan ribu pasien ya sejak tahun 2007. Dan masalah mereka mulai berangsur hilang, penyakitnya mulai sembuh. Ini setelah menutup foto makhluk bernyawa ya, termasuk foto ikan, foto kucing, foto hewan, foto kuda. Nah, kalau foto tanaman gimana? Nggak apa-apa. Foto tanaman, tumbuhan, bunga-bungaan, ini baik-baik saja, silakan tetap dipajang. Seperti itu ya. Kemudian yang ada boneka, silakan dimasukkan ke dalam kardus atau lemari tertutup.
bukan lemari yang kaca transparan ya. Seperti itu. Nah, ini semua bagian dari ikhtiar memaksimalkan terapi kita. Karena terapi ini akan terhambat kalau kita belum menyingkirkan semua itu ya. Seperti itu. Kalau ikan beneran nggak apa-apa Kak Yuni. Kalau hewan beneran nggak apa-apa. Ya. Kecuali teman-teman ada yang mungkin memelihara guguk ya. Melihara anjing ada. Nah ini cukup berbahaya teman-teman. Pahala kita akan berkurang setiap harinya. Seperti itu. Kalau memelihara anjing. Oke teman-teman semuanya. Jadi prinsip dalam terapi kita ini. Ya, perhatikan. Boneka panda dimasukkan dulu Kak Nuri. Sebaiknya dimasukkan ke kardus dulu. Nanti biar hasilnya maksimal ya. Kalau mungkin sedang dimainkan putra-putrinya boleh-boleh saja silakan. Tetapi pas kondisi nganggur. Pas kondisi tidak dipakai sebaiknya dimasukkan ke dalam lemari atau kardus. Seperti itu. Alhamdulillah mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan manfaat ya. Kita mulai terapi 10 menit lagi. Tapi izinkan saya sampaikan beberapa patah kata. Foto pedang, nggak apa-apa Kak Lina. Itu kan benda mati ya. Kalau bantal insya Allah, bentuk hewan ya. Bantal bentuk hewan. Bentuk hewannya seperti apa? Gantungan kelinci. Kalau yang kecil-kecil insya Allah tidak menjadi masalah. Ya. Yang menjadi masalah itu kalau ukurannya besar dan utuh. Kalau misalkan sudah kepotong, tidak utuh, itu insya Allah baik-baik saja. Ya, teman-teman yang saat ini sedang kurang sehat, kurang enak badan, insya Allah mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan malam ini mulai membaik. Belum apa-apa pun udah sakit. Kak Rika, sebelumnya baik-baik saja? Ya, biasanya mulai ada reaksi ya. Yang di badannya ini ada gangguan sihir atau jin. Biasanya ada reaksi. Boneka Angry Bird. Angry Bird itu bulat-bulat ya. Wallahu a'lam ya. Amannya sih dimasukkan. Tapi itu kan nggak kayak burung beneran sebetulnya ya. Angry Bird itu. Saya heran kenapa perancangnya itu membuat burung marah ya. Angry Bird. Kenapa nggak Smile Bird gitu loh. Burung tersenyum gitu kan. Foto makhluk bernyawa. Ini ternyata banyak yang ini ya. Banyak yang baru ya. Semua foto makhluk hidup, teman-teman. Ini kayaknya ngulang-ngulang terus ya. Nggak apa-apa ya, teman-teman. Katanya miara ikan bisa anti sihir. Saya belum cek kebenarannya. Yang jelas, kalau setiap hewan yang kita pelihara, itu mereka bukan yang kita pelihara ya, hewan di seluruh jagat raya ini kan selalu berzikir, ya. Bahkan sudah diteliti tuh, bahkan tanaman ini diteliti ada semacam denyut jantung, detak irama tertentu yang disinyalir itu kemungkinan memang getaran-getaran zikir seperti itu ya. Nah, apalagi hewan, apalagi yang kemudian kita pelihara. Jadi mudah-mudahan mereka mendoakan kita seperti itu. Karena memang hewan ini walaupun tidak memiliki akal ya, tetapi mereka punya fitrah. Fitrah untuk mensucikan atau menyembah sesuatu walaupun tidak dalam bentuk syariat seperti kita. Seperti itu ya. Kalau segala macam penyakit, ya ini berdasarkan beberapa pertanyaan, misalkan penyakit jantung, diabetes, kemudian asam urat, kolesterol. Jadi begini, sedikit saya jelaskan ya, sebelum kita mempraktekkan terapinya. Oh ya, tadi sudah saya jelaskan ya soal kucing. Jadi hewan-hewan yang mubah atau boleh dipelihara itu silakan dipelihara. Dan insya Allah hitungannya adalah ketika kita memberi makan mereka, hitungannya adalah sedekah. Ya. Nah, mereka sudah diteliti ya, banyak di antara hewan-hewan bahkan tumbuhan itu kan berzikir dan mereka mendoakan, mudah-mudahan mereka mendoakan kita. Nah, itu yang kemudian dianggap ya menyerap energi negatif. Wallahu a'lam, ilmu saya belum sampai ke sana. Nanti coba saya gali lebih lanjut berdasarkan penelitian ilmiah. Ya.
Tapi pada dasarnya yang menangkal sihir itu bukan hewan. Yang menangkal sihir itu dari amalan kita, teman-teman. Dari amalan kita. Jadi ini ada kisah ya. Kak Mas Hudi, coba cek ada foto nggak? Foto di rumah, foto makhluk bernyawa. Itu foto-foto biasanya untuk bersembunyi, namanya jin dasim ya. Jin dasim itu yang kemudian membuat kita emosi. Atau bisa jadi rumahnya kena sihir. Teman-teman, ada yang suka emosi? Ada yang suka marah-marah tanpa sebab yang jelas? Ya, sering tersinggung, baperan, gampang sedih. Itu banyak faktor loh. Banyak faktor yang kemungkinan menjadi penyebab. Sebentar, saya catat dulu ya. Saya sering loncat-loncat pembahasannya. Saya catat dulu apa yang mau saya bahas. Pertama tadi penyebab emosi ya. Saya catat. Aduh, nyatetnya di mana nih? Pertama adalah silakan teman-teman komentar yang merasakan emosi negatif ya. Pertama kita akan bahas emosi, yang kedua adalah pembahasan penyakit ya. Kita akan bahas penyakit. Penyakit, terus kemudian mungkin 2 poin dulu. 2 poin itu dulu. Sebetulnya ya, emosi negatif ini juga merupakan penyakit, hanya saja penyakit mental. Seperti itu. Yuk, komentar yang mudah marah, tiba-tiba tersinggung, yang ini yang kemudian memicu pertengkaran ya, dengan keluarga, dengan suami, dengan mertua, dengan orang tua. Ada di antara teman-teman? Percekcokan begitu? Oke, pertama ada beberapa penyebab ya. Ada beberapa penyebab. Insya Allah nanti ini sedikit saya baca ya komentar-komentar teman-teman. Nanti kita ringkas jawabannya menjadi satu jawaban. Karena kita tidak mungkin menjawab satu persatu. Nah ini saya berikan jawaban secara umum. Ya banyak di antara kita yang kemudian gampang marah gitu. Gampang kecewa, sakit hati, baperan. Nah maka teman-teman ketahui dulu, kita perenungan ya, kita merenung penyebabnya apa nih? Ya termasuk sama anak ya. Kalau istri gampang ngelawan suami, suami itu gampang marah kepada istri, dikit-dikit main kasar, KDRT, nampar itu ya. Terus minimal itu dari sisi lisan. Lisannya tuh gampang mengucapin kata-kata yang negatif, yang kotor. Maka perhatikan, jadi kita perhatikan ada 2 penyebab ya. Faktor medis atau non medis. Ya. Gangguan psikologi atau memang non psikologi atau gaib. Yuk perhatikan dulu ya. Mohon maaf ini saya sedikit abaikan komentar-komentar yang masuk, tapi tetap silakan boleh komentar ya buat rame-rame gitu. Nah, maka perhatikan, kita renungkan, ada nggak penyebab dari sisi logika yang bisa dinalar? Misalkan contoh, teman-teman punya hutang, ya kan? Punya hutang itu bikin stres loh, bikin emosi, bener nggak kira-kira? Yuk, siapa di sini yang punya hutang dan nggak inget hutangnya, biasanya itu akan ngefek. Ya, termasuk NPD nanti kita bahas ya. Punya hutang, kita stres, kemudian itu akan menekan batin dan mental kita. Nah, sehingga gampang emosian. Itu ada hubungannya. Ya. Terus kemudian ada lagi misalkan luka batin di masa lalu. Luka batin di masa lalu yang membuat kita saat ini terbentuk menjadi orang yang introvert. Introvert itu istilahnya sulit bergaul ya. Lebih banyak di rumah, menghindari keramaian, lebih memilih sepi, menyendiri, menghindari misalkan kita mau lewat jalan nih, wah rame. Dan di situ kemungkinan ada yang kita kenal. Mending lewat jalan lain walaupun muter jauh banget, tapi yang penting sepi. Nah, introvert, kalau bahasa anak sekarang itu no lab, ya. No lab itu, apa ya, yang nggak bisa gaul, susah bersosialisasi. Nah, maka ini bisa jadi ada luka di masa lalu nih. Luka di masa lalu yang mungkin karena, mohon maaf, pelecehan, pembulian, ya,
kemudian sakit hati di masa lalu, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sehingga kemudian atau pendidikan orang tua yang terlalu keras zaman dahulu ya. Orang tua kita mungkin pendidikan terlalu keras, mendidik kita dengan ya semi militer begitulah. Sedikit-sedikit panci melayang, ya kan? Gelas melayang, piring melayang. Ada yang seperti itu? Nah, ini bisa akan ke bawah sampai dewasa dan bisa jadi karakternya itu akan terbentuk menjadi karakter yang keras seperti itu ya. Terus kemudian faktor lain misalkan apa? Ada masalah lain selain hutang ya. Selain hutang, selain luka batin, ada masalah-masalah lain yang mungkin kita pendam, entah itu faktor misalkan konflik dan seterusnya ya. Nah, konflik yang terlalu banyak ini akan membuat stres atau bisa jadi masalah karena masalah penyakit. Masalah penyakit yang kita hadapi itu juga akan membuat kita mudah marah. Ya. Nah, kalau misalkan semua ini nggak ada, teman-teman, semua ini nggak ada kok, kayaknya nggak punya hutang, nggak punya konflik, kayaknya sehat badannya, dan seterusnya, tapi kok mudah marah ya, mudah baper, mudah sedih, maka perhatikan, kemungkinan besar ini ada hubungnya dengan gangguan gaib. Nah, maka cek dulu teman-teman, cek dulu di rumah teman-teman ada nggak foto-foto makhluk bernyawa. Nah, maka kemudian ini coba kita turunkan, ya. Coba kita turunkan. Ditutup ya, jangan sampai terlihat. Termasuk misalkan boneka-boneka. Nah, karena begini, nanti kalau kita nanti bacakan ayat-ayat untuk pengobatan teman-teman ya, baik itu pengobatan hati, pikiran kita, mental kita, termasuk fisik kita. Nah, kalau misalkan ada gangguan sihir atau jin di dalam badan kita, kalau di rumah teman-teman masih ada foto dan boneka, itu gangguannya akan sementara sembunyi di situ, lari di situ. Sehingga kalau kita ruqyah 100 kali pun, itu nggak akan bisa tuntas, teman-teman. Karena gangguannya itu masih ada bersembunyi di foto-foto. Ya, ini khusus di rumah ya. Kalau misalkan jualan boneka gimana? Boleh-boleh saja. Jualan boneka itu boleh. Yang penting sebisa mungkin ini posisinya di rumah. Foto itu, kalau misalnya foto presiden di sekolah, ya nggak apa-apa. Kita bukan dalam rangka mengharamkan foto ya, karena foto itu bukan lukisan. Foto itu dia cerminan cahaya, teman-teman. Refleksi cahaya yang kemudian diabadikan, kan begitu. Sebagian ulama pun juga membolehkan. Tetapi yang bahaya adalah ketika foto itu ada di rumah, itu bisa menjadi tempat persembunyian jin, khususnya ketika di dalam diri kita ada gangguan. Seperti itu ya. Ya, dikardusin sementara nggak apa-apa. Coba teman-teman sebulan aja ya. Sebulan dulu. Coba sebulan dulu, fotonya ditutup, bonekanya dimasukkan ke lemari atau kardus. Gimana rasanya nih? Kalau misalnya tetap ada emosi, maka ada kemungkinan yang lain. Gangguan gaib yang lain, yaitu berupa sihir. Ya, sihir atau penyakit ain. Sihir misalkan, sihir macam-macam ya teman-teman ya. Bentuk sihir itu macam-macam. Intinya saya sudah tulis di sini. Nanti yang berminat memiliki bukunya nanti saya sematkan di keranjang kuning ya. Jadi sihir itu kalau misalkan teman-teman sudah berkeluarga dan misalkan ada sejarah misalkan dengan mantan atau misalkan orang-orang yang nggak suka dengan keluarga kita, mereka itu bisa mengirimkan sihir. Zaman gini emang masih ada sihir? Banyak bro. Jangan salah. Zaman semakin modern bukan berarti tukang sihir punah, musnah. Teman-teman yang anaknya sedang sakit, yuk siapkan air ya. Wah, sudah jam 20.34. Ternyata cepat sekali waktu berlalu. Yuk siapkan air dulu ya. Saya izin menuntaskan pembahasan dulu ya. Izin tuntaskan pembahasan dulu. Ini termasuk kasus yang kemarin, pasien yang saya bantu ruqyah. Itu ternyata memang terkena sihir. Ya, terkena sihir. Nah, maka teman-teman bisa carilah di pencarian ya, Google tuh. Google, misalkan jasa santet, jasa pelet, kemudian jasa apa lagi tuh? Jasa penglaris gitu. Itu banyak teman-teman. Dan itu ada level-levelnya. Dan itu real, banyak sekali di sekitar kita. Bahkan
Bahkan kita sendiri itu kalau tahu teknik menyihir itu bisa melakukan sendiri. Na'udzubillah. Mengerikan sekali. Ada yang mau mantra pengundang raja jin, ya, ada mantranya teman-teman. Dan itu banyak tersebar di buku-buku. Dan itu masih juga banyak dijual melalui online. Kita mungkin nggak kenal tukang sihir, tetapi dengan buku itu banyak orang belajar. Ya, belajar tentang mantra sihir, mantra pelet, mantra santet, dan itu it's work. Ya, itu benar-benar bekerja. Kalau teman-teman nggak percaya, cari di ini ya. Mudah-mudahan ini tidak menjadi inspirasi. Saya khawatir ada orang-orang yang kurang iman masuk ke room ini malah jadi terinspirasi. Wah, kesempatan nih. Cari buku-buku sihir. Itu ada. Kak Sugianto kami di Jogja ya, di Jalan Imogiri Barat, Sewan Bantul. Ya. Ada mantra-mantra pengundang raja jin, ada mantra-mantra pelet, ya. Biasanya mantranya itu syair-syairnya syair kejawen. Seperti itu ya. Bukan ngajarin Kak Erna. Oh ya, sebentar. Ini yang nge-lag, saya ganti jaringan dulu ya, sebentar. Sebentar, ini yang di Coach Mufti. Teman-teman kalau bermasalah, silakan bisa pindah akun ya. Teman-teman kalau yang bermasalah, bisa pindah akun. Saya live di 2 akun. Saya live di 2 akun, yaitu akun Terapi Langit dan akun Coach Mufti. Iya, kita yang punya iman jelas tidak tertarik. Ya, kita, perlu dong. Sekarang saya tanya, kita perlu ngebahas sihir ya. Sekarang saya tanya gini. Iya, Coach Mufti tadi ada masalah di jaringan. Sekarang saya tanya, boleh nggak kita tahu tentang ilmu copet? Yuk, ilmu copet. Boleh nggak kita tahu? Ada yang bilang, nggak boleh dong, gitu. Ya, boleh. Agar apa? Biar kita tidak kecopetan, kan gitu. Tetapi ya agak sedikit beda ya dengan ilmu sihir. Ilmu sihir untuk bisa terhindar dari sihir, kita tidak harus mempelajari sihirnya. Ini agak sedikit berbeda. Ya. Kita tidak harus mempelajari sihirnya, tetapi paling tidak tahu cara atau bagaimana sihir itu bekerja. Begitu ya. Mulainya jam berapa? Insya Allah sebentar lagi ya. 3 menit lagi. Ini 20.37, insya Allah 20.40 kita mulai. Seperti itu. Nah, sihir ini tidak harus jangan sampai malah dipraktekkan. Ya. Karena kalau mendatangi tukang sihir saja, ini sholat kita bisa tidak diterima selama 40 hari loh. Ya, segera ya Kak Yuni dan teman-teman yang belum ambil air wudhu, segera ambil air wudhu. Yang belum siapkan air, segera siapkan air. Nanti airnya bisa diminumkan kepada orang-orang yang terdekat kita yang sedang mengalami gangguan kesehatan ataupun gangguan yang lain. Nah, maka teman-teman ini sekedar untuk meyakinkan ya. Saya sekedar untuk meyakinkan, barangkali ada di antara teman-teman yang nggak yakin bahwa tukang sihir itu masih ada. Banyak. Maka ada kemungkinan dong keluhan yang kita alami saat ini ya. Kita tidak bisa menerawang, Kartika. Kalau yang bisa menerawang itu adalah dukun. Ya, yang bisa menerawang, oh ini kena sihir nih, itu dukun. Hati-hati, walaupun tampilannya ustadz, bisa jadi itu hanya sebagai sebuah kedok. Bisa jadi itu adalah dukun, namanya uskun, ya, ustadz dukun. Nah, maka perhatikan ciri-ciri pengobatan yang sesuai syariat Islam, yang syar'i, ya. Ini mereka tidak bisa mendeteksi penyakit. Kecuali memang melalui cara-cara ilmiah, misalkan dengan melihat mata, ya, kita bisa mendeteksi penyakit dari mata, dari lidah, seperti itu, dari warna kuku, seperti itu ya. Terus kemudian dari apa tuh? Dari tangan bukan meramal nasib ya, tapi untuk melihat ini titik-titik penyakit ketika ditekan ini sakit, oh berarti ini pernafasannya terganggu nih, nah seperti itu. Nah maka saya ingin meyakinkan bahwa ada kemungkinan keluhan yang kita alami bisa jadi ya ada serangan sihir. Walaupun kemudian kita jangan fokus siapa yang ngirim, karena akan memunculkan di situ setan ini mulai masuk nih. Itu pasti yang ngirim penyakit sama kamu itu tetanggamu tuh, atau mantan kamu tuh. Nah, disinilah muncul kemudian
suudzon ya, buruk sangka kepada orang lain. Nah, di situ malah penyakitnya akan semakin parah. Seperti itu ya. Oke, Kak Kimi Shop, mudah-mudahan bisa dilepas foto-fotonya. Nah, bentuk sihir itu macam-macam teman-teman. Sebelum kita mulai, bismillah. Ini karena ada yang minta ditunggu, kita tunggu ya 1 menit ya. Bentuk sihir itu macam-macam. Kalau yang sudah menikah, sihirnya bisa jadi sihir perpisahan atau perceraian. Namanya sihir tafrik ya. Terus kemudian kalau yang belum menikah, sihirnya itu sihir penghalang jodoh. Atau yang sudah menikah belum punya anak, bisa jadi sihirnya sihir menutup rahim. Ya. Nah, kalau misalkan benteng kita kuat, biasanya yang kena adalah anaknya. Nah, maka alangkah lebih baiknya yang diruqyah yang kita terapi adalah seluruh anggota keluarga. Seperti itu. Nah, teman-teman perlu waspada ya. Kalau misalkan teman-teman sudah ikut lebih dari 1 bulan, ternyata masih ada keluhan-keluhan, bisa jadi ya sumber masalahnya ada di salah satu keluarga kita yang tidak mau diruqyah. Seperti itu. Bukan berarti pelakunya ya, bukan berarti keluarga kita pelakunya. Misalkan nih teman-teman, temanya acak Kak Moms, temanya tentang sihir ya. Jadi misalkan kita sendiri teman-teman yang sekedar ruqyah hanya kita. Tapi suami nggak mau, orang tua nggak mau, tetapi tinggalnya dalam satu rumah. Nah, teman-teman, bisa jadi sumber atau sihir itu menyerang orang tua misalkan, atau menyerang suami. Sementara yang ruqyah hanya kita. Nah, maka ini sebetulnya pengobatannya nggak bisa tuntas. Gitu. Betul yang dimaksud serumah. Kecuali kalau memang jin nasab ya. Jadi perhatikan teman-teman. Alangkah baiknya kalau teman-teman sudah 1 bulan lebih ya, sudah 1 bulan lebih ikut terapi ini, selalu muntah, selalu mual, selalu tiba-tiba pusing ya. Nah, perlu ngajak satu keluarga untuk ruqyah bareng-bareng. Siap diagendakan ya. Kalau siap diagendakan, perhatikan jadwalnya, janjian sama keluarga. Nah, serumah 5 orang yang ikut ruqyah 1 orang. Sebaiknya memang satu keluarga besar nih. Jadwalnya perhatikan, Selasa, Kamis, Sabtu, Ahad. Sabtu, Ahad, Selasa, Kamis. Sabtu, Selasa, Kamis. Gitu ya. Oke, siap. Kak Lin, kita mulai ya. Ini insya Allah bersambung. Mohon maaf, besok kita libur, teman-teman. Besok kita libur. Sabtu kita ketemu lagi. Sabtu jam 6 WIB, dan malamnya, Sabtu malam itu jam 20 WIB. Hari Minggunya, ya, jam 6 juga sama, dan jam 20 WIB. Oke. Iya, sering terlambat live-nya karena memang banyak persoalan teknis yang perlu dipersiapkan, dan seringkali ini memang banyak agenda gitu ya. Kalau ikut minum airnya, iya itu lebih baik ya, itu lebih baik minum air. Tetapi kalau terkait dengan jin nasab teman-teman, jin nasab ini kan menyerang, sebaiknya jangan pakai headset ya Kak Moiza, karena nanti kita akan meruqyah air, dan airnya ini nanti nggak kedengeran tuh. Kalau saya nanti bacakan ayat-ayat, airnya nggak kedengeran tuh. Seperti itu ya. Maka teman-teman, kalau misalkan ada gangguan nasab, di nasab itu leluhur ya. Faktor leluhur yang pernah berbuat kesyirikan, maka yang kena itu bisa jadi semua keluarga besar kita. Ya, orang tua kita bisa kena, pasangan kita kena, anak kita juga kena. Nah, maka kalau untuk mengantisipasi jangan-jangan ini gangguan jin nasab, maka sebaiknya memang yang diruqyah itu satu keluarga yang tinggal dalam satu rumah khususnya. Tapi kalau tidak memungkinkan, ya sementara minumkan air ruqyah dulu. Oke, kita mulai ya. Bismillah. Izin saya matikan kolom komentar. Ya, silakan teman-teman yang masih ingin berkomentar, silakan bisa pindah akun ya. Saya izin mematikan kolom komentar. Oke. Mohon maaf teman-teman, kolom komentarnya kan ya, silakan. Ini kok agak macet-macet ya. Sebentar, mudah-mudahan lancar ya. Kalau TV nyala, maksudnya sekarang. Kalau untuk terapi sementara ini kan dulu dong, dimatikan dulu.
ya. Kalau TV, sebenarnya hukum TV itu yang penting tayangannya positif. Tetapi memang ada ya sekarang tayangan yang positif di televisi. Kayaknya jarang ya. Oke teman-teman, ya silakan airnya diletakkan di dekat handphone. Terus kemudian keraskan handphonenya. Kemudian luruskan niat kita. Niat itu di dalam hati ya. Luruskan niat kita, kita hanya minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan air ini sebagai perantara, ayat-ayat yang akan kita bacakan juga sebagai perantara. Ya, perantara kesembuhan atau tuntasnya semua masalah hidup kita. Yuk kita baca bareng-bareng ya. Kita bacakan airnya dengan doa-doa berikut ini. Silakan teman-teman tirukan doa yang saya bacakan. Ucapkan dengan ikhlas, dengan mantap, dengan cukup keras, ya. Jangan setengah-setengah. Setengah-setengah itu biasanya mulutnya nggak mau buka lebar, vokalnya nggak kelihatan. Contohnya misalkan gini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, pada kesempatan ini. Nah, ini vokal yang nggak jelas tuh gitu tuh. Jadi nanti ucapkan dengan vokal yang terbuka ya. Ya Allah, pada kesempatan ini. Nah, seperti itu. Bukan dengan mulut yang tertutup. Ya, nanti buka lebar-lebar ya mulutnya ya. Yuk kita mulai. Silakan teman-teman kalau bisa sebisa mungkin airnya didekatkan ya dengan mulut. Tapi kalau ukuran gelas yang gede, apalagi teman-teman bawa teko tuh, atau wadah panci mungkin ya, nggak usah diangkat dong, berat. Nanti selesai ruqyah, tangannya jadi perkasa gitu ya, karena kayak berbelan, ya kan? Untuk cadangan air besok, silakan teman-teman bisa siapkan lebih banyak, karena besok kita libur. Ya, besok kita libur, maka silakan teman-teman siapkan air lebih banyak lagi. Yuk, kita mulai. Kalaupun nggak bisa diangkat, silakan paling nggak teman-teman dekatkan, walaupun kita nanti tiup ya, tetap kalau bisa posisinya dekatkan air ini dengan bibir kita. Yuk, kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwwata illa billah. Tiupkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tiupkan. Bismillahilladzi la yadurru ma'ashmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Tiupkan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiupkan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiupkan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiupkan. Allahumma munzilal kitabi mujriyas sahabi sari'al hisabi hazimal ahzabi Allahumma ahzimhum wa zalzilhum wangsurna alaihim. Ya Allah, Tuhan yang menurunkan Al-Quran, yang mengarak awan, yang maha cepat perhitungannya pada perbuatan manusia,
yang memusnahkan musuh. Ya Allah, hancurkanlah musuh-musuh ya Allah. Hancurkanlah mereka dan guncanglah mereka. Tolonglah kami atas mereka. Tiupkan. Kita baca Al-Fatihah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan ke air. Kemudian kita baca Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan. Kemudian An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan. Terus kemudian Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan. Teman-teman silakan diminum sedikit ya. Seperti cara minum air panas. Jadi sedikit-sedikit pakai tangan kanan ya teman-teman ya. Pakai tangan kanan diminum. Bismillah seperti ini. Seperti minum air panasnya. Bismillah. Ridho. Ya, sedikit aja. 1 kali tegukan. Kemudian ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lalu silakan teman-teman. Yang terasa ngantuk luar biasa, silakan untuk cuci muka. Untuk cuci muka. Terus kemudian dioleskan di sini, di tengkuk ya. Dituang dulu ke tangan kita. Kemudian oleskan di tengkuk sini. Bismillah sambil dipijit ya. Pijit ringan. Bismillah. 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 Yang mau muntah silakan dimuntahkan di tempat yang sudah disediakan ya. Yang mau muntah silakan dimuntahkan di tempat yang sudah disediakan. Di plastik atau mungkin di wadah apapun. Yang airnya berubah rasa menjadi pahit, asin, hambar, kental seperti oli atau minyak ya, atau mungkin berubah warna atau ada tiba-tiba benda yang aneh kayak semacam pasir atau lumut atau mungkin ada sesuatu yang apa istilahnya benda-benda aneh pokoknya ya, karena beberapa kali terjadi tiba-tiba ada jarum, ada apa aneh-aneh, maka itu menandakan kemungkinan besar teman-teman terkena gangguan sihir ya. Yang warnanya berubah kemudian ada benda aneh, jangan diminum. Tapi kalau yang hanya berubah rasa, itu nanti tetap diminum ya. Kalau rasanya berubah, tetap diminum. Atau barangkali teman-teman bibirnya tiba-tiba kebas, kesemutan, kemudian gigi bergemeretak gitu ya. Seperti ini, kayak kedinginan gitu. Terus kemudian dada sesak, berdetak kencang, jantung. Maka ini kemungkinan memang ada gangguan sihir. Seperti itu ya. Oke teman-teman, silakan letakkan kembali ya, letakkan kembali airnya. Kita akan mengucapkan ikrar ya. Ini ikrar untuk memutuskan. Siapa tahu ada ikatan sihir atau jin di dalam badan kita. Mari kita posisi berdoa.
Ya, posisinya berdoa seperti ini, teman-teman. Ikuti bacaan yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, pada kesempatan ini, aku berikrar mewakili keluarga besarku. Aku berlepas diri dari perbuatan keluarga besarku atau leluhurku yang apabila selama hidupnya berbuat kesyirikan, meletakkan sesajen, menanam kepala hewan tertentu, menyimpan jimat, memelihara pusaka, atau perbuatan syirik apapun, aku berlepas diri ya Allah dari perbuatan mereka. Apabila perbuatan mereka mendatangkan jin masuk ke dalam tubuhku atau masuk ke dalam aliran darahku atau masuk ke dalam organ tubuhku, ya Allah, keluarkan mereka ya Allah. Keluarkan mereka dari badanku dan jauhkan sejauh-jauhnya. Tiupkan. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, silahkan kalian keluar. Bukan tempat kalian ada di badanku. Aku haramkan badanku sebagai media atau tempat tinggal jin. Tiupkan. Teman-teman silakan letakkan di dada dan perutnya. Teman-teman yang bermasalah dengan jaringan silakan bisa pindah ke akun satunya ya, akun Coach Mufti. Saya live di 2 akun. Barangkali ada masalah jaringan karena ini indikatornya mulai agak kacau ya. Yuk teman-teman diusap dulu. Ya, silakan diusap, diputar seperti ini sambil kita baca ayat kursi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiupkan ke badan kita, bismillah. Kemudian teman-teman yang hafal surat Al-Baqarah 285 286 ya. 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, silakan ikut membaca ya. Yang belum hafal, silakan cukup dengarkan saja. Yuk kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap kedua tangannya diusap di dada dan perut seperti ini ya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina
Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala allazina min qablina. Rabbana wa la... Tarik ke atas teman-teman. Habis ini saya beresin dulu jaringannya karena kemungkinan di sini ada gangguan. Yuk teman-teman, sambil bacakan putus-putus sementara nggak apa-apa ya, karena ini saya pandu, sifatnya hanya memandu. Kita baca surat Al-Zalzalah dulu. Ya. Mudah-mudahan nanti kalau yang saya bacakan ayat-ayat tambahan, mudah-mudahan jaringannya lancar. Ya, kita baca surat Al-Zalzalah. Yang belum hafal, cukup dengarkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma'idhin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma'idhin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Tiupkan ke badan kita. Tarik ke atas teman-teman sampai di tenggorokan di sini. Dorong ke depan ya sambil ucapkan ukhruj iya aduwallah. Kemudian batuk-batukan. Seperti itu ya. Batuk-batukan ke depan. Dorong ke depan seperti itu. Ukhruj iya aduwallah. Mohon maaf teman-teman, saya nyalakan dulu kolom komentarnya. Saya khawatir jaringannya bermasalah ya. Saya nyalakan dulu kolom komentarnya. Oke, perhatikan. Ya, teman-teman ada di sini yang mungkin putus-putus ya. Oke, sebentar. Sebentar, saya ganti dulu. Oke, setelah ini insya Allah jaringannya lancar ya. Setelah ini insya Allah jaringannya lancar. Sudah saya ganti. Sekarang sudah lancar ya. Oke, sudah bagus. Teman-teman yang ngantuk berat silakan diusap ya, diusap dengan ini. Cuci muka dengan air. Terus kemudian silakan letakkan lagi. Sudah lancar Kak? Sudah lancar. Jaringan sudah lancar insya Allah. Ya. Terus kemudian teman-teman, yuk letakkan dua jari kita di dada sebelah kiri. Ya. Letakkan dua jari kita di dada sebelah kiri, jantung, ya, arah jantung. Teman-teman tarik nafas. Teman-teman tarik nafas. Kemudian hembuskan lewat hidung. Oh iya, sebentar. Ini agak nge-lag ya. Masih putus kah? Padahal di sini indikatornya hijau, ya. Indikatornya hijau artinya jaringannya bagus sebetulnya. Kita tunggu 1 menit ya. Sebentar, izin untuk mengganti jaringan lagi. Ya, saya izin bertanya teman-teman. Yang di situ putus, yang di situ lancar, yuk semuanya komentar, ya. Sekarang bagus, ada yang putus-putus, ada yang lancar. Lancar ya. Yuk teman-teman coba pindah akun ya, coba pindah akun. Akun satunya, sekarang bagus. Oke. Teman-teman, yuk mudah-mudahan lancar setelah ini. Tadi nggak lancar nggak apa-apa, yang penting sekarang lancar nih. Karena akan saya bacakan beberapa ayat-ayat Allah. Oke, silakan. Terima kasih ya, sudah lancar ya. Silakan teman-teman letakkan kedua jarinya di jantung atau dada sebelah kiri. Ya. Yuk diusap seperti ini teman-teman. Yuk diusap seperti ini teman-teman. Diputar ya.
Diusap, ditekan pelan-pelan, jangan terlalu kencang. Yuk, ucapkan kalimat-kalimat berikut ini. Ya, ucapkan kalimat-kalimat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Belum konsentrasi jaringannya. Astagfirullah. Minta waktu 1 menit ya. Kita tunggu biar terapi kita lancar. Saya juga mantau ya teman-teman ya. Saya juga mantau di sini. Kalau putus-putus kan kelihatan. Ya. Mudah-mudahan ini hanya sekedar masalah jaringan. Tapi sebetulnya indikatornya hijau loh. Kalau hijau di sini ada kelihatan ya. Kelihatan hijau itu lancar jaringannya. Oh, di situ lancar. Oke, terima kasih. Lancar ya. Yuk, lanjutkan. Silakan teman-teman. Letakkan 2 jari di sini, jantung sebelah kiri. Diketuk-ketuk dulu teman-teman. Ketuk-ketuk, yuk. Tarik nafas. Lewat hidung, hembuskan lewat hidung. Tarik nafas 5 hitungan. Hembuskan 7 hitungan. Yuk. Hembuskan lewat hidung. Yang ketinggalan, tarik nafas sendiri ya. Yang ketinggalan, tarik nafas sendiri, kemudian hembuskan lewat hidung sendiri. Silakan. Yuk, ikuti ucapan saya. Sambil diketuk-ketuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, izinkan aku memohon pertolongan-Mu, ya Allah. Memohon kasih sayang-Mu, ya Allah. Memohon kebahagiaan-Mu, ya Allah. Agar bahagia hidupku, agar indah masa depanku. Jangan merem. Jangan terpejam. Yuk, lihat layar. Yang ngantuk paksakan buka mata. Lihat layar. Ya Allah, aku bahagia. Aku pemaaf. Aku bahagia. Aku pemaaf. Allah melimpahkan kesabaran kepadaku. Allah berikan kekuatan untukku untuk bisa memaafkan orang lain. Malam ini ya Allah, aku maafkan orang-orang yang telah zolim kepadaku. Orang-orang yang menghancurkan hidupku. Orang-orang yang menyakitiku. Bukan aku kalau pemarah. Bukan aku kalau pendendam. Bukan aku kalau pembenci. Wahai jin terkutuk, aku tidak butuh bantuanmu. Aku haramkan badanku sebagai tempat tinggalmu. Aku ikhlas, aku ridho. Gangguan ini keluar melalui mulutku. Bismillah, Allahu Akbar. Yuk, sekarang diusap teman-teman seperti ini ya. Tidak aku izinkan siapapun dari makhluk Allah mengendalikan perasaanku. Hanya aku atas izin Allah yang bisa mengendalikan hati dan perasaanku. Aku bahagia, aku memilih sabar. Bismillah, Allahu Akbar. Teman-teman, yang terasa sesak dadanya, yang ingin menangis, keluarkan ya. Jangan ditahan. Yuk, pindah ke dada di sini. Ucapkan La ilaha illa anta subhanak
Inni kuntu minadh dhalimin. Tiupkan, tarik atas. Bismillah, Allahu Akbar. Dorong dengan kedua jari ke depan sambil dibatuk-batukan. Seperti itu ya. Oke, teman-teman. Sekarang ya, perhatikan titik-titiknya. Jadi saya akan bacakan ayat-ayat sekitar 10 sampai 15 menit. Perhatikan ya. Saya akan membaca ayat-ayat 10 sampai 15 menit. Terus teman-teman, ya yang muntah-muntahkan jangan ditahan. Ya, yang muntah-muntahkan jangan ditahan. Yang ingin nangis silakan nangis. Yang ingin marah ya. Yang ingin marah nih teman-teman, ciri-ciri ada gangguan jin nasab atau gangguan jin ini ya, jin khodam. Ini biasanya ingin marah. Nah, ketika marah teman-teman bentak tuh. Bentak terus kemudian sambil ditekan sini tengkuknya. Wahai jin, keluar. Ya, keluar wahai jin terkutuk, seperti itu. Biasanya seperti itu, biasanya langsung mual atau muntah. Seperti itu ya. Teman-teman rasakan reaksinya di mana? Di kaki, atau di dada, atau di perut, atau dimanapun itu, silakan. Caranya begini ya. Itu kemungkinan disitulah tempat tinggal jin di dalam badan kita. Nah, kalau misalnya di punggung, ditepuk punggungnya. Punggungnya ditepuk atau dipukul dengan ditepuk-tepuk pakai tongkat apapun gitu ya. Nah, yang masih bisa terjangkau tangan teman-teman, misalkan di dada nih, di perut, kemudian di kaki ya. Teman-teman seperti ini. Bismillah, Allahu Akbar, tiupkan. La haula wala quwwata illa billah, tiupkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, tiupkan. Kemudian silakan ditepuk-tepuk di bagian yang terasa, yang belum terasa nanti ya. Kita nanti akan tunjukkan beberapa panduan. Kemudian misalkan terasanya di tangan nih, tepuk-tepuk teman-teman. Bismillah. Kemudian tarik. Kemudian buang. Bismillah, Allahu Akbar. Seperti itu. Lakukan terus-menerus. Ya, lakukan terus-menerus. Kemudian perhatikan titik-titiknya. Nanti yang ini terutama yang belum terasa ya. Insya Allah jaringan sudah lancar teman-teman. Karena di sini saya juga pantau ini lancar. Kalau di situ putus-putus, kemungkinan memang ada gangguan, silakan keluar dulu atau geser teman-teman ya. Geser lokasi. Geser lokasi. Bisa pindah ke ruang tengah, ruang tamu, atau di teras, atau di dapur, silakan. Ya, yang badannya lemas bertahan ya. Teman-teman silakan. Ubun-ubunnya ditekan, diketuk-ketuk seperti ini. Perhatikan ya, perhatikan titik-titiknya. Ubun-ubun. Terus kemudian ditengguk sini. Kemudian pundak belakang, kanan kiri. Bismillah, bismillah, bismillah. Yuk, yang putus-putus pindah akun Coach Mufti. Yang mengganjal di tenggorokan seperti ini, diusap. Bismillah, 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 dorong ke atas. Bismillah, Allahu Akbar. Ya, yang batal wudhu, nggak apa-apa, lanjutkan. Nggak usah ambil air wudhu dulu. Cabut ya, seperti gerakan mencabut. Bismillah, Allahu Akbar, tiupkan, tempelkan, kemudian cabut ke depan. Seperti itu. Oke, teman-teman. Kanan kiri, bawah ketiak, ketuk-ketuk. Terus kemudian pinggang, silakan diketuk-ketuk. Bismillah, bismillah, bismillah. Ya, pinggang. Kemudian punggung, ditepuk-tepuk. Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian kaki, ya, kaki silakan dipijat. Bagian pangkal paha kita dipijat silakan. Terus kemudian bagian lutut, boleh Kak Lutfi, boleh silakan sedang halangan, tidak menjadi penghalang. Terus kemudian sampai ke betis, sampai ke telapak kaki ya. Nah, sepanjang saya membacakan ayat-ayat sekitar 10 menitan, silakan teman-teman ya, ketuk-ketuk bagian yang tadi, dari mulai sini, ubun-ubun, pundak belakang, ya, ketiak kanan kiri, pinggang, kemudian punggung, kaki, lutut, sampai ke telapak kaki, diketuk-ketuk. Seperti itu ya. Saya akan membacakan beberapa ayat. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, silakan kalian keluar. Kalian yang ada di dalam tubuh saudara-saudari kami, silakan kalian keluar. Wahai jin terkutuk, wahai jin terlaknat, ukhruj iya adwallah fakhruj minha fa innaka rajim. Al'anuka billa'natillah. Takutlah kepada ayat-ayat Allah yang akan menghancurkan kalian.
kalian yang bersembunyi di aliran darah saudaraku, kalian yang bersembunyi di organ tubuh saudaraku, silakan kalian keluar, wahai musuh Allah, laknatullah. Aku melaknat kalian dengan laknat Allah. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Teman-teman yang mau muntah nggak bisa muntah-muntah, silakan teman-teman diusap dari perut ya. Bismillahirrahmanirrahim, tarik atas. Nah, ini biasanya masih ada permasalahan hati nih teman-teman, yang teman-teman simpan ya. Entah itu dendam, benci. Yuk teman-teman ucapkan pada diri sendiri, ya Allah aku maafkan orang-orang yang telah menyakitiku ya Allah. Atau mungkin sedang konflik sama suami mungkin ya. Silakan teman-teman diusap ya. Bismillah, bismillah ya Allah. Aku ikhlas, aku sabar. Kemudian batuk-batukan. Tarik ke atas. Muntahkan ya. Yang belum merasakan apa-apa bisa jadi ada kemungkinan tidak ada gangguan atau baru ikut beberapa kali. Silakan ya, ikut sampai sebulan karena banyak kasus ikut sebulan baru ada terasa efeknya. Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اخرج إياد الله فاخرج منها فإنك رجيم ألعنك باللعنة الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل بسم الله أركك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أركك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Teman-teman jangan terpejam ya. Silakan dibuka, mohon maaf dibuka matanya silakan, jangan terpejam. Silakan buka lebar-lebar dan tatap layar ini.
Silakan lihat telunjuk jari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alki ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu sahiru haitsu ata fa'ulqiya as-saharatu sujjada qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Teman-teman yang mau muntah nggak bisa keluar, ini insya Allah jaringannya lancar ya. Kalau putus-putus berarti ada masalah di jaringan teman-teman. Jadi begini teman-teman, yuk minta tolongnya kepada Allah ya. Minta tolong kepada Allah di sini. Yuk buka mata, lihat di sini, perhatikan. Jadi gini, minta tolong kepada Allah, ya Allah, aku terima anugerahmu ya Allah. Aku ridho dengan anugerahmu, tetapi aku lebih memilih gangguan ini keluar melalui mulutku. Bismillah, Allah Akbar. Tarik ke atas. Tarik nafas, buang, batuk-batukan. Seperti itu ya. Wahai makhluk Allah yang ada di badan saudaraku, kalian mungkin bisa bersembunyi dari kami. Tetapi kalian tidak bisa bersembunyi dari Allah Azza wa Jalla yang menyaksikan kalian. Dan ayat-ayat ini akan menghancurkan kalian sehancur-hancurnya jika kalian tidak mau keluar dari badan saudara kami. Wahai jin nasab, wahai jin korin, kalian yang bersembunyi di organ tubuh saudara kami, yang bersembunyi di perut saudara kami, yang bersembunyi di aliran darah saudara kami, silahkan kalian keluar sebelum ayat-ayat Allah menghancurkan kalian. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Bismillahirrahmanirrahim. 3 menit lagi ya teman-teman ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو هسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم
wa bi'sal masir. Teman-teman silakan ya pegang dadanya tangan kanan ya pegang dada, tangan kiri pegang tengkuk seperti ini ya sambil dipijat. Ini tengkuknya dipijat seperti ini, dipijat biasa saja. Kemudian ini diusap pelan-pelan seperti ini ya. Ini tangan kiri mijat tengkuk, tangan kanan pegang dada. Yuk, mata jangan tertutup, paksakan lihat layar ini. Kita tutup dengan azan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'zik wa min syarri kulli nafsin aw 'anin hasid. Allahu yashfik bismillahi arkik. La haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, hancurkan musuh-musuhmu ya Allah dengan azan ini ya Allah, dengan melalui azan ini atas izinmu ya Allah. Mereka yang tidak mau keluar dari badan saudara kami ya Allah, hancurkan ya Allah. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, silakan kalian keluar, takutlah dengan ayat-ayat Allah yang akan menghancurkan kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Silakan teman-teman diminum ya dengan menggunakan tangan kanan. Silakan diminum. Airnya 3 kali tegukan ya teman-teman ya. 3 kali tegukan, awali dengan bismillah. Yang ketiduran berarti terapinya belum berhasil teman-teman. Ya. Yang ketiduran, siapa di sini yang ketiduran? Ayo ngaku. Oi, bangun. Teman-teman malah tidur. Ya, minum dengan 3 kali tegukan. Bismillah. Minum. Alhamdulillah. 3 kali. Bismillah. Alhamdulillah. Nah, sekarang seger semua ya matanya ya. Ya, sekarang melek semua seger. Setelah ruqyahnya selesai kok seger gitu. Tegukan yang ketiga, 3 kali tegukan. Bismillah. Badannya sakit semua. Ya, teman-teman silakan. Airnya jangan dihabiskan. Silakan diusap ke seluruh badan. Kalau yang pusing, ada yang pusing di sini? Pusing, keliengan gitu, kayak jurus mabok, kayak mau jatuh. Silakan teman-teman dipijat dengan menggunakan ini ya, air ruqyah tadi. Bisa direfill ke Anira. Dipijat sini airnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kemudian tengkuk ya. Kemudian di pundak sini nih. Insya Allah setelah ini teman-teman tidur nyenyak malam ini, besok bangun-bangun mudah-mudahan seger. Ya, penyakitnya keluar semua. Yang muntah mudah-mudahan penyakitnya sudah keluar semua. Yang belum muntah, mual tapi nggak enak banget ya. Ya kan, nggak enak banget, terasa ganjel, belum muntah, ini kemungkinan teman-teman bisa jadi gangguannya lebih dari 1, atau ada langkah-langkah yang belum teman-teman ikuti. Mungkin gabungnya terlambat. Ya, ada foto-foto di rumah yang belum disingkirkan. Ada boneka yang masih terpajang.
Mungkin bisa jadi ada jimat. Boleh Kak di dahlan, kalau mau direbus silakan. Ya. Bisa jadi di rumah-rumah teman-teman ada jimat, itu yang bikin mual, nggak bisa muntah, gangguannya masih ada. Seperti itu ya, gangguannya masih ada. Oke, perhatikan jadwal rukyahnya, jadwal live kita perhatikan. Sabtu, Minggu, Selasa, Kamis. Sabtu, Minggu, Selasa, Kamis. Kak, say with me, istri muntah-muntah dan nangis. Silakan dielus-elus Kak, istrinya. Sayang, 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 jangan sedih ya, gitu. Dihibur, ya. Dipeluk, dihibur. Kemungkinan memang ada masalah hati tuh. Coba ditanya. Biasanya ada ganjalan hati, ya. Kenapa kamu ada masalah, kamu nyimpan sesuatu, ada ganjalan apa di dalam hatimu, gitu ya. Pagi jam 6 WIB, Sabtu, Minggu, Selasa, Kamis, pagi. Kak Rika, ini belum nikah kayaknya ya, karena iri baper, jangan baper ya. Pagi jam 6 WIB, malam jam 20 WIB. Sabtu, Minggu, Selasa, Kamis. Selain itu, kemungkinan ya, jangan ya Dek ya, jangan nangis ya Dek. Justru supaya nangis ya. Yang sudah menikah, oh sudah nikah, kok iri? Oh, suaminya nggak gitu, nggak apa-apa. Jangan menyesal ya, harus bersyukur dulu. Bersyukur ya Allah kalau suaminya misalkan nggak romantis ya, ya syukuri dulu kelebihannya apa. Barangkali kelebihan berat badan itu, nah itu disyukuri juga. Gitu. Yo teman-teman yang tangannya pegel dioles-oles. Ya ketiduran, ketiduran berarti terapinya belum berhasil. Siap Kak Prapti, mudah-mudahan lancar ya, nidurin susunya lancar. Oke, teman-teman, ada yang belum masuk ke dalam grup, terapi kita bukan hanya melalui live saja ya, tetapi melalui grup Wawa atau bukan grup WW ya, tapi grup Wawa. Nah, bagi yang belum masuk ke dalam grup, saya sarankan teman-teman masuk ke dalam grup. Ada yang mau masuk ke dalam grup? Grupnya namanya grup terapi langit. Ini grup untuk, sebetulnya grup terapi untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi kita punya 7 metode. Grupnya sepi ya karena dikunci. Besok dibuka tuh. Besok dibuka grupnya ya. Oh ya, yang butuh ramuan rukyah nanti saya sematkan. Jadi yang ingin masuk ke dalam grup, nggak gratis ya teman-teman ya, bayar pakai doa. Bayar pakai doa dan besok insya Allah dibuka grupnya. Ini baterai saya tinggal 8%, kita kebut yuk. Saya harus segera pamit karena baterainya habis. Caranya begini teman-teman, termasuk yang masih ada keluhan, mual, pusing, muntah, pegel linu. Tapi kalau keluhannya mohon maaf, panu gitu ya. Ini bukan sebuah keluhan ya, silakan konsultasi dengan tenaga medis khusus kulit begitu. Kita hanya menerima konsultasi yang ya medis dan non medis sih begitu ya. Tapi sebisa mungkin konsultasi dulu ke medis gitu ya. Kalau misalkan secara medis ternyata ini Kak siapa ini ketawa? Kak Bunda Rahma ketawa kenapa nih? Pagi jam 6, malam ini jam 20 WIB. Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu. Teman-teman konsultasi melalui ini ya, DM ya. Ini baterainya mau habis, lagi pula semakin lemot ini jaringannya. Tuh kan, putus-putus kan. Nah, menuju ke bio profile. Nah, silakan teman-teman kirim pesan tuh. Ya, kirim pesan konsultasi. Konsultasi ini salamnya gini, Coach, saya mau konsultasi gitu ya. Assalamualaikum Coach, saya mau konsultasi. Nah, terus kemudian kalau yang ingin masuk ke dalam grup, di situ ada tulisan grup terapi gratis. Itu ada tulisan terapilangit.com ya. Silakan teman-teman tekan saja. terapilangit.com. Nah, yuk. Yang mau muntah nggak bisa, yang mau mual nggak bisa, coba yang sekarang mungkin sedang ada masalah, coba renungi nasib dulu ya. Kita perenungkan nasib kita. Intinya muhasabah. Nah, di dalam grup kita muhasabah dan terapi bahagia. Mungkin ada di antara teman-teman yang saat ini menyimpan kesedihan mendalam gitu ya. Ya, Kak Say With Me tadi sudah saya sampaikan ya. Kemungkinan ada ganjalan dalam hati kalau istrinya nangis. Makanya disayang-sayang, dielus-elus.
ya. Dek, ada masalah apa, Dek? Gitu. Mungkin Mas kurang sayang, mungkin. Nah, kalau misalkan coba diruqyah lagi, bacakan Al-Fatihah. Kalau diruqyah nggak mempan, coba dirupiah. Kalau ruqyahnya nggak mempan, dirupiah, pasti berhenti nangis tuh. Dek, uang belanjanya kurang ya, Dek. Nih, Om Soekarno Harta ada 10 lapis gitu. Biasanya langsung senyum. Makasih, Mas. Oh, ternyata cuma modus. Oke, teman-teman, masuk ke grup yang atas ya. Masuk grup yang atas ini, klik begitu. Nah, silakan teman-teman. Maaf, undur diri. Oke, dimaafkan. Betul, rupiah obat segala penyakit. Nah, ini emak-emak bahagia semua nih. Masya Allah, luar biasa. Suaminya galak. Kalau suaminya galak, pas masak, pas bikinin kopi atau teh, teman-teman, pas masak itu banyakin ini ya, Asmaul Husna, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Latif. Sebentar, baterainya habis. Aduh, saya ambil casasan dulu ya. Sebentar teman-teman, ternyata baterainya habis. Aduh, tidak mau mengecas. Oke teman-teman, sebelum saya pamit, saya ingin menyampaikan beberapa program ya. Jadi termasuk teman-teman yang masih ada keluhan, saya kemudian membuat sebuah forum. Ya, forumnya bisa teman-teman ikuti secara gratis. Intinya menuju bio profile dulu, ya. Terus kemudian di situ ada tulisan terapilangit.com, diklik saja. Oke. Oh iya, tadi saya lupa ya. Yang suaminya KDRT nggak mau kasih nafkah, keras, suka kasar. Pas teman-teman buatin kopi atau teh atau pas masak, ya, akhirnya bacakan Asmaul Husna, ya Latif, ya Latif, ya Latif, tiupkan, puh, gitu ya. Kemudian ya Rahman, ya Rahim, tapi jangan diludahin ya, cuy, gitu, itu nggak sopan tuh. Cukup ditiupkan saja. Bismillah. Kemudian ya, pokoknya gini, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, ayat kursi, tiupkan. Termasuk istri, itu untuk melembutkan hati, ya. Terus kemudian ya Rahman, ya Rahim, ya Latif. Ya Rahman, ya Rahim, ya Latif, ya Nur. Cukup itu dulu. Insya Allah nanti jadi romantis, begitu ya. Jadi lembut hatinya, nggak marah-marah lagi. Kalau masih marah, coba cek. Mungkin ada foto-foto makhluk bernyawa di rumah. Itu. Untuk anak bisa diminumkan dan diusapkan di ubun-ubun ya. Juga untuk mandi. Oke teman-teman, saya izin untuk menyampaikan. Jadi kita mengelola pondok pesantren, ya, pondok pesantren Terapi Langit, di mana di dalamnya ada anak yatim dan duafa yang belajar Islam secara menghafal Quran secara gratis. Makan minum kita tanggung, terus kemudian ya Kak Elidia, ya Rahman, ya Rahim, ya Latif, ya Nur. Makan minum kita tanggung, listrik kita bayarin, ya. Nah, biaya operasionalnya dari mana? Biaya operasionalnya adalah kita mengandalkan penjualan buku ini, teman-teman ya. Ini buku terapi cocok banget buat teman-teman yang saat ini sulit menemukan kebahagiaan. Sudah dicari kemana-mana, dicari di lemari, nggak ketemu kebahagiaan, apalagi dicari di kolong kasur, gitu ya. Kok nggak ketemu kebahagiaan? Kemana lagi aku harus mencari? Teman-teman, nggak usah repot-repot ya, nyari kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu ada di dalam diri kita. Kalau kita tahu caranya menemukan kebahagiaan, insya Allah bahagia bisa kok. Ya, walaupun punya hutang. Ada yang punya hutang di sini? Nggak usah ngomong ya, nggak usah dijawab karena kelihatan dari foto profilnya tuh. Foto profilnya penuh wajah-wajah tragis. Tapi insya Allah masa depan teman-teman cerah. Oke ya. Nah, maka kita bisa menemukan kebahagiaan itu dengan mempraktekkan terapi 7 metode. Nah, salah satu terapi kita adalah dengan membacakan ayat Al-Quran. Ada 6 metode yang lain, ya, ada di buku ini. Nah, kalau yang belum dititip Allah rezeki, ya ini mudah-mudahan Allah limpahkan rezeki. Tapi bagi teman-teman yang Allah titipkan rezeki berlebih, ayo untuk infak, ya, untuk infak pondok pesantren sekaligus teman-teman dapat bukunya, gitu ya. Ada yang punya masalah besar luar biasa, mendesak, butuh diselesaikan. Kalau yang punya masalah mendesak besar banget, coba teman-teman
nyanyi ya. Ada yang punya masalah begitu parah, yang masalahnya begitu parah, coba nyanyi. Nanti ketika teman-teman nyanyi, kita akan paham bahwa suara kita lebih parah dari masalah kita. Begitu ya teman-teman ya. Jangan nyanyi ya. Baca Al-Quran. Baca Al-Quran gitu untuk ketenangan. Bismillah. Oke, yang berminat bukunya, nanti ini hanya 167. 167 itu dapat 4 buku. Pertama, ini ya, ada buku panduan. Ini full color ya, jadi kayak baca majalah. Ini ada teknik bahagia, teman-teman. Ini yang senyum-senyum, ketawa-ketawa, ini jangan-jangan pura-pura bahagia, iya kan? Setelah ini, setelah selesai live-nya, barangkali mewek lagi, sedih lagi, meluk bantal langsung. Itu sakit gitu ya. Jangan sampai ya teman-teman. 167 dapat 4. Jadi buku panduan, terus kemudian 167.000. Terus kemudian ada buku prakteknya. Jadi bukan hanya sekedar dibaca tetapi dipraktekkan, menulis gitu ya. Kemudian ada buku saku ayat ruqyah semacam ini. Dan buku zikir pagi sore. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Elidia. Jangan hanya sekedar punya, ayo praktekan. Pasti berat ya prakteknya ya. Ya, karena itu ujian. Oke, saya sematkan ya teman-teman yang berminat untuk memesan bukunya, saya sematkan di keranjang kuning. Mudah-mudahan menjadi perantara kesembuhan teman-teman. Ke Kak Adam, saya sematkan dulu ke keranjang kuning. Oke, sudah saya sematkan ya di keranjang kuning. Nah, ini untuk apa? Untuk berbagai macam persoalan. Siap, silakan Kak Agung ya, bisa di check out di keranjang kuning tuh, ada tuh. Kalau yang dari luar negeri, ada di sini, yang dari Perancis barangkali, ada yang dari Arab, ada yang dari Zimbabwe, ya. Mohon maaf kalau yang dari Zimbabwe atau Afrika nggak muncul ya, keranjang kuningnya nggak muncul. Nanti silakan teman-teman japri aja, gitu. Oh, KFF dari mana? Dari Zimbabwe, KFF. Nyambung nggak sih? Dari Konoha. Allahu Akbar. Tidak muncul keranjangnya. Kak Agung dari mana? Padahal sudah saya semat. Coba pindah ke ini. Coba pindah ke akun satunya. Ya. Coba pindah ke akun satunya yang Coach Mufti. Di situ juga sudah saya sempat sematkan ya. Di keranjang kuning. Barangkali muncul di situ. Belum muncul juga. Astagfirullah. Sebentar teman-teman. Hanya 3 menit aja ya teman-teman ya. Hanya 3 menit saja. Oke. Yang mau konsultasi, teman-teman silakan DM. Oh ya, Malaysia nggak bisa. Kalau Malaysia nanti kita bantu pengiriman secara manual, bisa DM. Terima kasih Kak Yunita dan teman-teman semuanya yang ingin pamit. Sampai ketemu hari Sabtu ya. Hari Sabtu catat, hari Sabtu pagi jam 6 kita live. Kalau ada waktu coba besok mudah-mudahan jam 1 ya. Mudah-mudahan loh ya, tapi nggak janji. Begitu. Teman-teman yang punya masalah besar banget gitu ya. Teman-teman jangan khawatir. Kita dengan kekuatan berjamaah, insya Allah kita bisa ya minta tolong kepada Allah gitu ya. Jangan khawatir. Siap Kak Agung? Boleh ya, silakan DM secara manual. Ya siap Kak Elidia, doakan aja saya bisa mengatur agenda gitu. Ya, yang punya masalah berat jangan disimpan sendiri. Ya. Jangan disimpan sendiri, sampaikan. Jadi biar teman-teman tidak hanya sekedar menjadi ganjalan, karena kalau disimpan ini jadi ganjalan malah jadi keluhan yang cukup mendalam gitu ya. Oke, gitu dulu. Saya izin pamit karena baterainya habis dan nggak mau ngecas. Ini tinggal 4%. Yang belum saya jawab komentarnya, pertanyaannya mohon maaf banget ya teman-teman. Saya bukan bermaksud membuat teman-teman tersakiti. Saya tidak tega kalau sebenarnya ada pertanyaan yang tidak saya balas. Karena ini di luar kemampuan ya. Banyak sekali yang masuk dan barangkali ada pertanyaan yang belum bisa saya balas. Yuk DM ya, DM. Siap. Kalau kenapa ini Kak Alidia? Kalau yang mau langsung ke Jogja boleh. Janjian dulu dengan admin ya. Nanti akan dijadwalkan kapan jamnya.
dan harinya. Doakan sekitar Desember kita akan mengadakan pelatihan terapi langit ya di Jogja khususnya. Yuk merapat, Jogja sekitarnya merapat ya. Sekitar awal atau pertengahan Desember. Ya, sebelum liburan akhir tahun kita akan mengadakan seminar. Ini saya sarankan banget bagi teman-teman yang sudah berbulan-bulan ikut terapi tapi masih ada reaksi tuh, ada reaksi macam-macam ya. Mual, muntah, sebaiknya ikut gitu ya. Terbatas pesertanya hanya sekitar 50. Nanti kita informasikan ya. Jadi mudah-mudahan nanti infaknya sangat-sangat terjangkau ya. Oke, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk daerah lain, kota-kota besar, kita akan segera kunjungi ya. Jawa Tengah, Jawa Barat. Seperti itu. Oke, saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses dunia akhirat untuk teman-teman. Lunas hutangnya, bahagia, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Yang belum punya jodoh, diberikan jodoh yang terbaik. Yang ingin ke Mekah, mudah-mudahan Allah panggil tahun ini, kita bisa umroh ke Mekah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu Sabtu ya teman-teman ya. Sabtu jam 6 WIB.